padahal kasusnya kan ini sudah 4 tahun yang lalu. Ya, pertanyaan publik hari ini, apakah penangkapan atau pentersangkaan Saudara Sekjen PDIP, Saudara Hasto itu demi penegakan hukum atau upaya untuk tekanan politik atau pemerasan politik bahkan. Ya dengan mudah kita simpulkan ini pemerasan politik karena itu 4 tahun lalu ya mestinya udah ditangkap lah Hasto. Kenapa 4 tahun lalu ketika Jokowi masih jadi petugas partai PDIP dia tidak lakukan operasi untuk menangkap Hasto, kan itu masalahnya tuh. Kalau itu soal hukum. Jadi kalau sekarang setelah Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, itu tentu dendam Jokowi akhirnya berubah menjadi perintah politik. Ya kita tahu perintahnya ke siapa atau kita bisa duga itu lewat siapa perintahnya. Yang penting bahwa Hasto itu harus ditersangkakan tuh. Atau ada orang yang mengambil inisiatif, seseorang petinggi mungkin di satu partai yang mengambil inisiatif untuk mentersangkakan Hasto karena ada konteks baru yaitu PDIP ngotot supaya PPN 12% itu diturunkan. Lalu timbul gerakan bahwa ini adalah ulahnya Jokowi dari awal sebetulnya tuh, karena memang itu ditetapkan 12% itu di era Pak Jokowi. Jadi kita lihat ini sekali lagi sebagai satu tekanan politik. Apalagi kalau kita cicil sebetulnya dari awal dibuat skenario supaya moralnya Hasto itu dijatuhkan dulu, moral beberapa tokoh PDIP dijatuhkan dulu dengan isu perselingkuhan atau segala macam hal yang sensasional. Jadi ada persiapan yang biasa kita kenal, yaitu lemahkan dulu kondisi psikomoral seseorang supaya kalau dia dinyatakan tersangka maka itu seolah satu tarikan nafas, satu paket melengkap bahwa memang dia pantas karena secara etis, secara moral dia rendah. Kan itu yang disebut persiapan untuk kriminalisasi itu. Saya mau lihat itu dengan cara menganalisis rentetan peristiwa itu. Jadi sekali lagi kita tiba pada semacam satu wisdom, satu kebijaksanaan yang agak palsu sebetulnya. Jadi seolah-olah ada yang bijaksana karena Hasto setelah 4 tahun itu dipanggil KPK, ditersangkakan, maka prosesnya berlanjut. Iya, tetapi berubah sifatnya, yaitu dari peristiwa hukum menjadi tekanan politik. Itu yang disebut sebagai wisdom yang palsu sebetulnya kan. Jadi KPK bermain di dalam era yang memalsukan sebetulnya realitas. Mau dibantah dengan cara apapun, tetap menggantung di kepala kita bagaimana KPK itu jadi perkakas dari kekuasaan. Itu yang buruk sebetulnya tuh. Bukan kita menyatakan KPK nggak bermutu, dia tidak mampu untuk independen, itu masalahnya tuh. Dan yang tidak mampu independen ya dengan sendirinya tidak bermutu kan. Memang agak sulit untuk tidak mengaitkan kasus Hasto ini dengan perseteruan antara PDIP dengan Pak Jokowi. Karena Hasto sendiri kan belakangan sangat kencang mengkritik Jokowi dan keluarganya. Dan dia juga pernah mengatakan setiap kali dia mengkritisi Jokowi, maka isu Harun Masiku itu dimunculkan lagi. Kalau sekarang bukan dimunculkan lagi. Dia akan jadi satu paket ini sekarang jadi bersama dengan Harun Masiku. Ya, karena kasus Hasto itu sifatnya tekanan politik, maka tekanan politik sebetulnya dikirimkan juga pada Ibu Mega supaya ya jangan terlalu ribut lah, atau jangan terlalu atau PDIP secara keseluruhan jangan musuhin Jokowi, kira-kira begitu poinnya kan. Tetapi kalau kita lihat perkembangan isu hari-hari ini kan Hasto bertemu dengan ibu siapa tuh, ibu dari Felicia siapa yang secara khusus mempersoalkan apa itu gratifikasi. Jadi kelihatannya memang ada banyak hal yang masih samar-samar tuh. Satu waktu mungkin akan terbuka bahwa seorang ibu dengan anaknya itu yang dulu jadi kekasih Kaisang atau apa itu menemui PDIP melalui Hasto. Jadi ada hal yang sangat penting sebetulnya yang kita bisa duga kira-kira apa masalahnya sehingga kata gratifikasi itu diucapkan oleh Hasto dan diucapkan oleh perempuan yang pemberani ini nih, yang
datang menemui Pak Hasto atau Felicia atau siapa namanya itu ya oke lah, orang tahu lah apa yang saya maksud itu. Jadi ada banyak misteri, ada banyak informasi yang mungkin belum bisa dibuka itu. Tetapi kalau kita baca sama-sama ya gratifikasi artinya ada sesuatu yang hendak diterangkan oleh Felicia itu tentang pengetahuan dia, tentu menyangkut hal yang paling dia kenal dekat, itu keluarga Presiden Jokowi pada waktu itu. Kelihatannya itu maksudnya kan nggak mungkin ada soal lain di balik istilah gratifikasi kalau tidak menyangkut pejabat tinggi, dan pejabat tinggi yang paling dekat dengan Felicia itu atau keluarga Felicia adalah keluarga Presiden Jokowi. Kan begitu cara kita menganalisis itu. Jadi hal-hal yang tadinya mungkin tertutup makin lama makin terbuka tuh. Karena apa ya? Mungkin keluarga Felicia ini menganggap bahwa ada saat di mana kejujuran itu harus diungkapkan demi negeri, demi sejarah atau demi kebenaran. Jadi itu bukan sifat yang buruk, tetapi satu pendalaman, satu upaya untuk mengerti masalah, akhirnya memutuskan untuk meminta publik mengerti bahwa pertemuan dengan Pak Hasto itu antara keluarga Felicia itu adalah sesuatu juga yang menyangkut kepentingan negeri dan kepentingan sejarah atau kepentingan pemberantasan korupsi. Kan semua itu satu paket berpikir yang memungkinkan kita menilai secara berjarak bahwa ada masalah yang sebetulnya akan jadi goncangan nanti kalau itu akhirnya harus